Yang pertama, sistem informasi. Adapun definisinya adalah adanya beberapa komponen manusia, IT, prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses, data menjadi informasi dan ditujukan untuk mencapai tujuan atau saran. Kemudian tujuannya untuk menyajikan informasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, sebagai kontrol perusahaan. Kemampuan utama sistem informasi yang pertama, melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan dengan kecepatan tinggi. Kedua, menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Dan yang terakhir, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Keempat, memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Kemampuan-kemampuan ini mendukung sasaran bisnis yang mencakup peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan pengambilan keputusan, dan yang keempat, peningkatan layanan ke pelanggan. Kemudian yang kelima, pengembangan aplikasi-aplikasi strategis yang baru. Adapun peranan penting SI dalam organisasi, yang pertama, berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas. Kedua, mengaitkan perencanaan pengerjaan dan pengendali di sebuah substansi. Yang ketiga, mengkoordinasi substansi. Dan yang terakhir, mengintegrasikan substansi subsistem. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi tentang database, yaitu kumpulan data yang disusun dan disimpan secara terstruktur dalam komputer atau sistem informasi. Ini memungkinkan pengelolaan, penyimpanan, dan pengambilan data dengan cara yang efisien. Basis data digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengelolaan informasi bisnis, penyimpanan data pribadi, analisis data, dan banyak lagi. Ada beberapa jenis basis data. Yang pertama yaitu basis data relasional, yaitu jenis basis data yang paling umum menggunakan tabel dan kunci rasional untuk mengatur data. Kemudian basis data NoSQL dirancang untuk data non-relasional seperti dokumen, grafik, atau data berbasis kolom. Kemudian basis data terdistribusi, menyimpan data di beberapa lokasi fisik dan memungkinkan akses terdistribusi ke data tersebut. Yang keempat, basis data in memory, data disimpan dalam memori utama komputer untuk akses cepat. Yang kelima, basis data cloud, basis data yang di-host dan diakses melalui layanan cloud. Dan terakhir, basis data grafik digunakan untuk data yang memiliki hubungan kompleks seperti media sosial atau jaringan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang sistem informasi pada organisasi, yaitu sekelompok orang yang terstruktur dan dikelola untuk memenuhi misi dan tujuan organisasi. Dalam perspektif teknis dapat diartikan sebagai struktur sosial yang bersumber dari lingkungan di mana sumber tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Lalu bagaimana keterkaitan antara organisasi dan sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Pendukung aktivitas organisasi. Sistem informasi dalam sebuah organisasi memainkan peran penting dalam mendukung berbagai aspek operasional dan pengambilan keputusan. Adapun beberapa peran utama sistem informasi dalam konteks organisasi. Yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan data. Sistem informasi membantu organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menyiapkannya secara terstruktur dalam basis data. Kemudian yang kedua, proses bisnis. Sistem informasi memfasilitasi otomatis proses bisnis. Contohnya, sistem dapat mengelola inventaris, mengelola pesanan pelanggan, atau mengoptimalkan rantai pasokan. Kemudian yang ketiga, analisis data. Organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk menganalisis data yang mereka kumpulkan.
Kemudian pengambilan keputusan dalam manajemen. Pengambilan keputusan dalam manajemen penting karena Anda mungkin menghadapi situasi di mana Anda memiliki beberapa pilihan yang mungkin berdampak berbeda pada tempat kerja. Hal ini dapat berdampak pada karyawan, anggota manajemen lain, atau reputasi perusahaan. Berikut beberapa alasan lain mengapa pengambilan keputusan itu penting dalam manajemen. Yang pertama, memastikan perusahaan terus berkembang. Yang kedua, memilih mitra bisnis. Dan yang ketiga, memilih operasi dan strategi yang efektif. Pengambilan keputusan dalam manajemen merupakan proses penting yang memanfaatkan data dan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Ada beberapa jenis pengambilan keputusan dalam manajemen. Yang pertama, menghindari gaya pengambilan keputusan yang memungkinkan anggota manajemen untuk tidak membuat pilihan melainkan memilih dari pilihan yang ada. Kemudian yang kedua, mencari masalah. Pencarian masalah melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan perkiraan atau memungkinkan kejadian di masa depan. Kemudian yang ketiga, penyelesaian masalah. Gaya pengambilan keputusan penyelesaian masalah memungkinkan manajemen menciptakan solusi terhadap permasalahan yang ada di tempat kerja. Pengambilan keputusan dalam manajemen sistem informasi bergantung pada akses yang cepat dan akurat ke data dan informasi. Oleh karena itu, manajemen sistem informasi harus memastikan bahwa sistem informasi mereka dirancang dengan baik dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang efisien. Kemudian materi tentang software adalah kumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Software merujuk pada aplikasi, skripsi, dan program-program yang berjalan di perangkat. Software dibuat oleh pengembang atau pemrograman menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Software bekerja dengan memberikan arahan dan data yang dibutuhkan oleh komputer, sehingga software bisa melakukan tugasnya dan memenuhi kebutuhan pengguna. Perangkat lunak atau software itu sendiri adalah komponen penting dalam teknologi informasi yang memungkinkan komputer dan perangkat lainnya untuk menjalankan tugas-tugas yang beragam, mulai dari pengolahan data hingga permainan, aplikasi bisnis, dan banyak lagi. Ada dua jenis perangkat lunak utama, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem adalah inti dari sistem operasi komputer dan bertanggung jawab atas Perangkat lunak sistem adalah inti dari sistem operasi komputer dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya perangkat keras seperti prosesor, memori, dan perangkat penyimpanan. Ini mencakup tugas-tugas seperti manajemen memori, penjadwalan tugas, dan manajemen berkas. Sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Linux adalah contoh dari perangkat lunak sistem yang umum digunakan, sedangkan perangkat lunak aplikasi di sisi lain dirancang untuk tugas-tugas khusus atau tujuan tertentu. Ini termaksud program seperti perangkat lunak pengolahan data, perangkat lunak grafis, perangkat lunak akuntansi, dan permainan komputer. Perangkat lunak aplikasi memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka, baik itu berkaitan dengan produktivitas, hiburan, atau komunikasi. Berbagai aplikasi tersedia untuk berbagai platform, sehingga pengguna dapat memilih sesuai dengan kebutuhan mereka.